Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dian di pelatihan dasar teknik akupuntur yang bertepat di UPT Malang. Saat ini saya bersama dengan dua orang narasumber yang dimana beliau adalah salah satu peserta dari teknik dasar akupuntur ini. Selamat siang Selamat Ibu siang dengan Ibu Hulma dari Denpasar. dan Ibu. Yeti dari Denpasar juga. Jauh-jauh ya dari Denpasar ya, Demi nyari ilmu. nyebrang laut. Ini taunya pelatihan teknik dasar akupuntur ini dari mana, Ibu? Awalnya, Iya. awalnya dulu kita punya guru namanya Puji Hartono. Kita itu taunya awalnya itu dari sana. Terus kita belajar sekian tahun, bahkan sampai sekarang masih kita belajar. Tapi saya tambah lagi di sini ilmu. Kan saya kan dari setiap guru itu kan saya pengen mengetahui seperti apa. Tapi alhamdulillah saya belajar di sini itu hasilnya luar biasa memuaskan gitu. Bukan beda, semua sama dengan guru saya Puji Hartono juga samalah ininya gitu loh. Caranya membawa, caranya mengajarin kita tuh sama gitu loh. Tapi perbedaannya itu kita tuh di sini itu lebih di bimbing, nggak dilepas kalau nggak bisa. Memang di apa ya? eh, Dipegang benar-benar. Dipegang benar-benar itu sampai bisa dan nggak dipulangkan kalau nggak bisa gitu loh. Enggak dipulang. Nggak dipulangkan gitu. Makanya sampai ada ujiannya semuanya segala macam gitu kan. Kalau yang di sebelum-sebelumnya kan nggak ada ujiannya gitu loh. Jadi sampai ada ujiannya. Tergantung nanti kelulusannya kita. Kalau kita nanti lulus ya berhasil namanya kita itu berjuang. Seperti itu. Kalau Ibu Yeti sendiri, Apa? eh, tahu teknik akupuntur ini dari mana? Pelatihan teknik akupuntur ini dari mana? Kalau tahu pelatihan teknik ini dari teman saya share. Jadi karena saya sebelumnya punya teman yang sudah bisa akupuntur, jadi kan saya hanya melihat teknik tapi belum bisa tahu secara detail kan gitu. Sehingga ada tawaran dari teman, jadi saya mendaftar dan ikut. Dan di sini benar-benar menurut saya lebih excited karena lebih dijelaskan dengan detail sehingga kita tahu lebih jelas walaupun belum 100% kita dapat ilmunya kan ini nanti secara bertahap, tapi paling tidak kita sudah tahu bahwa cara mendiagnosa itu seperti apa sehingga nanti pada saat kita diterapkan kepada pasien akan lebih mengarah lebih benar gitu. Benar. Ya, kan itu yang Mengobati. kita ya, kan kita itu yang kita cari, nggak asalnya tusuk aja, nggak sembarang tusuk. Jadi kan kita sudah tahu, oh orang ini harus begini tindakannya begitu. Kalau Ibu Yeti sendiri memang sebagai terapis akupuntur atau ini baru pertama kali belajar terapis, Baru pertama kali saya belajar terapis akupuntur. tapi memang seorang terapis? Tidak full secara tidak full sebagai terapis karena saya masih bekerja di bidang garment. Jadi waktu senggang saya lah yang pakai untuk terapis kan saya bisa bekam, bisa sujud dan bisa tetok punggung dan sebagainya. Itulah pasien saya. Terapis ini saya belajar apa? Akupuntur belajar ini supaya saya bisa nanti nggak salah lagi kalau ada orang minta akupuntur, tahu dasarnya tapi takut salah diagnosa kan salah. Jadi kan kita masih uh, masih dibilang masih samar-samar lah tentang diagnosa sehingga saya belum berani waktu itu mau nusuk-nusuk kayak begini, tapi kalau dengan belajar begini kan bisa saya tahu lebih dalam tentang diagnosa. Mudah-mudahan setelah pulang nanti kalau ada pasien yang harus memang diakupuntur ya bisa saya akupuntur gitu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Memang seorang terapis atau ini pertama kali Ibu belajar akupuntur atau memang Ibu seorang terapis walaupun bukan terapis akupuntur? Memang seorang terapis. Udah lama, udah sekitar 16 tahunan lah ya saya terapis itu, tapi yang memperdalami akupuntur itu kurang lebih dari 10 tahunan. Akupunturnya itu mau di pedalam gitu loh. Terapis yang yang bukan akupuntur itu maksudnya Ibu terapis yang bekam. Bekam, totok, apa itu, akufelizur sama totok wajah. Akupunktur itu apa, Bu? Di kaki itu, Oh, kayak pijat refleksi di gitu refleksi ya. itu. Lebih terkenal dengan pijat refleksi ya. Ibu sendiri kan dari Denpasar ya, dari Bali Denpasar ke sini itu
akomodasi sendiri kah atau memang di Akomodasi sendiri, Mbak. Akomodasi sendiri semua. Ibu juga Iya, akomodasi sendiri? akomodasi sendiri. Kan ibu-ibu udah sama-sama dari Denpasar ya? Pasti kalian saling kenal atau baru kenal di sini? Kebetulan saling kenal. Saling mengajak. Saling 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 grup satu kita. grup saling. Terus ibu sendiri tuh harapannya dengan ibu belajar akupuntur di sini, kesan dengan suhu Fou yang pengajarannya, seperti apa sih Bu harapan ibu ke depan tentang akupuntur itu sendiri? Ya paling tidak bisa sebagai alternatif yang lainnya selain pengobatan yang lain untuk akupuntur. Jadi kita nggak hanya ke dokter saja, tapi bisa ke akupuntur bisa. Artinya lebih lebih dikenal lah masyarakat sebagai alternatif pengobatan gitu loh. Itu yang itunya. Pengen lebih dikenal dan Iya. ibu pengen lebih membantu Oh orang ya, banyak. terus otomatis. Kalau ibu sendiri harapannya tentang akupuntur ini sendiri seperti apa Bu? Harapan saya itu ke depannya itu lebih berkembang lagi, dan kalau bisa itu saya mau belajar dan belajar terus, bukan hanya nggak ada faktor karena umur ya, karena ilmu itu penting gitu kan ya, untuk umat dan keluarga gitu loh. Ibu, tadi tuh saya dengar sebelum kita seperti ini, Ibu berbincang tentang Venom ya? Apa yang tadi Oh, keluar? Fasdu. Oh, Fasdu ya, Fasdu. Itu apa sih Bu yang dimaksud dengan Fasdu itu? Al-Fasdu itu kan itu kata bahasa Arabnya ya, Fasdu. Kalau di bahasa kedokterannya itu apa ya, kayak ambil darah itu apa sih namanya itu ya? Donor, kayak seperti donor. Tapi ini kalau cenderung ke darah kotor karena dia di pena luar gitu loh. Kalau di kedokteran kan ngambil dalam, karena memang darah bersih gitu ya. Nah kalau kita kan cenderung darah paling pena yang agak di meridian gitu ya, nggak terlalu di dalam gitu. Itu tahu tahu ini darah kotor misalkan diambil apa tidak berbahaya kah atau apa? Itu kan khas, kan saya tanya dulu, udah dari rumah sakit belum? Artinya analisa nadi dan sebagainya itu baru bisa kita ambil. Ini perlu di fasdu apa enggak? Kalau misalnya perlu seberapa banyak kan gitu. Itu yang saya tahu karena saya juga pernah di fasdu tapi saya belum bisa fasdu. Lebih cenderung nanya ke kasusnya dulu ya. Apa kasus ini apa kok minta dipasdu? Oh saya ini Bu kolesterol, saya asam urat, udah ke dokter sudah, dia bilang gitu kan. Oh iya, saya lihat di nadinya kekuatan tekanan namanya Cun Kuance gitu. Kalau Cun Kuance-nya dia ditekannya memang itu apa ya, terlalu kuat, berarti kita ambil karena yang terlalu kuat itu memang harus diambil, distabilkan dia gitu, dinetralisir gitu loh. Eh, dengan akupuntur ini sendiri bermanfaatkah Bu? Maksudnya untuk itu Fasdu apa jadi satu komponen kah? Fasdu, akupuntur atau terapis apa tadi itu yang refleksi itu apa memang menjadi satu komponen atau memang mereka berdiri sendiri? Berdiri sendiri, beda-beda ini. Kalau Fasdu kan dia ke darah kotor. Kalau akupuntur kan dia kan lebih ke mengarah ke meridian sampai ke organ dalam gitu loh. Penyakit-penyakit yang memang udah yang ini ya, kalau aku bekam itu kan sama Fasdu itu kan cuma penyakit yang kayak kolesterol, asam urat gitu loh, yang kelebihan yang diambil ya. Kalau yang akupuntur itu kan yang netral, orang lebih, orang kurang bisa diambil gitu loh. Kalau akupuntur. Selain itu yang Bu tahu tentang akupuntur itu sendiri seperti apa? Selain tusuk jarum ya, selain untuk mendiagnosa itu Ibu yang Ibu pahami tentang akupuntur itu apa Bu? Maksudnya dipahami tentang akupuntur itu apa kasusnya? Misalnya gini, oh akupuntur ini gini, banyak orang kan kayak Ibu tadi Fasdu tuh Mm-mm. mengeluarkan darah. Mm-mm. Sedangkan akupuntur yang kita tahu dia menusuk ya menggunakan Iya, jarum. menggunakan. Nah, selain menusuk menggunakan jarum pasti kan yang Ibu tahu nah, akupuntur ini oh pengobatan dari Cina, pengobatan tradisional, fungsinya seperti ini, fungsinya kalau di sini fungsinya seperti ini. Oh Seperti iya, memang begitu. Kembali ke meridian sama organ ya. Kalau di meridian itu fungsinya seperti ini dan arahnya juga kemana gitu. Terus kalau di organ itu juga kan berarti organ itu termasuk jantung, paru, liver, sampai
sampai ke sana dia. Kalau di meridian itu kan kayak penyakit kayak angin kayak gitu, berarti enggak terlalu, penyakitnya itu enggak seperti yang di organ gitu loh. Iya, seperti itu. Kalau Ibu sendiri, yang Ibu pahami tentang akupuntur itu sendiri seperti apa, Bu? Kalau akupuntur sebetulnya ini lebih kepada menetralkan ada stagnasi dan sebagainya itu akupuntur adalah terapi yang paling bagus. Nah, jadi kalau ada yang macet-macet atau ada yang kurang atau terlalu kuat, kita bisa pakai teknik akupuntur panas atau dingin bisa itu. Tapi kalau misalnya kayak bekam itu memang harus keluar darah. Panas sifatnya panas memang keluar darah. Beda jadinya harus didinginkan lewat diambil darahnya sama seperti fasdu. Panas dia tapi harus diambil darahnya. Kan gitu cerita didinginkan lewat diambil darah kotnya. Jadi berbeda memang pemakaian dan penggunaannya gitu loh. Kalau akupuntur kan lebih kepada kalau orang yang sakitnya sudah menahun masih bisa di Tusuk-tusuk. dirawat dengan cara terapi akupuntur gitu kan. Kalau misalnya itu kan kayak misalnya ada macet-macetnya di aliran darah yang macet-macet itu dengan akupuntur bagus gitu. Seperti itu. Nah, Bu, kesannya ikut pelatihan ini apa sih, Bu? Manfaatnya, terus ya manfaat yang Ibu peroleh dari pelatihan ini apa? Dan harapan mungkin Ibu setelah pelatihan ini mungkin ingin ada pelatihan lagi selanjutnya. Oh ya jelas. Yang jelas excited pertama. Yang kedua menambah wawasan saya sebagai seorang terapis. Walaupun saya masih bekerja, belum full time sebagai terapis, tapi paling tidak saya sudah bisa menambah ilmu dan wawasan saya. Sehingga pada saat nanti saya mau full menjadi seorang terapis, saya sudah punya ilmu. Ya. Yang kedua, mungkin saya berharap bahwa banyak lagi yang lebih teman-teman yang lain yang dulu tidak terlalu peduli sama akupuntur mau belajar lagi lebih maju sehingga tidak harus selalu ke dokter. Kalau misalnya kita sakit kita bisa menolong tetangga, kita bisa menolong teman-teman yang mungkin kurang, kalau ke dokter biaya mahal, ke akupuntur masih bisa ditolerir lah gitu loh. Itu membantu orang lain lebih sehat. Kalau Ibu sendiri, kesannya Ibu ikut akupuntur ini, pelatihan ini? Oh luar biasa ya, luar biasa. Dan saya berharap sama Suhu Fau, dia tidak bosan mengajarin kita dan saya berharap ada kelanjutannya lagi. Biar kita tidak mengerti ini sepotong ya, kan pasti ada kelanjutannya gitu. Gak mungkin bisa diselesaikan dalam 1 minggu, masih berjangka panjang. Itu harapan saya sama Suhu. Seperti itu. Dengan suhu ya. Amin. Terima kasih Bu atas perbincangan hari ini. Tunggu dulu. Nah pemirsa, itulah perbincangan kita bersama dengan salah satu peserta dari teknik dasar akupuntur ini, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.